Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Nur Iman. Saya dari 12 RK 2 dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu HTML. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang HTML. Ya, jadi simak penjelasan di video berikut. Nah, HTML adalah salah satu komponen yang sangat penting sekali pada suatu website. Jadi, apa sih HTML itu? Apa fungsinya? Dan bagaimana cara kerjanya? Dan apa sih kekurangan dan keuntungan dari HTML? Wah, mulai banyak pertanyaan yang muncul di pikiran kalian kan tentang HTML? Sabar, saya akan jelaskan satu-satu dulu ya, supaya kamu bisa mengenal HTML lebih jauh. Yuk, simak penjelasan saya. Ya, kita masuk ke pembahasan HTML. Sampai saat ini masih banyak orang yang salah mengartikan dan tidak tahu apa itu HTML. Bahkan kebanyakan orang mengira bahwa HTML adalah bahasa pemrograman, padahal bukan. HTML adalah kependekan dari Hypertext Markup Language yang merupakan sebuah bahasa markup. HTML adalah kode untuk membuat struktur halaman suatu website yang menarik, saling terhubung satu dengan yang lainnya, dan yang pasti dapat diakses melalui internet. Awalnya HTML ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. HTML adalah solusi untuk membantu ilmuwan dalam mengakses dokumen. Namun kini HTML semakin berkembang pesat di dunia pemrograman web. Bagi pemula yang ingin memulai belajar pemrograman web dan bingung belajar bahasa markup apa, HTML adalah jawabannya. HTML dianggap mudah dipahami oleh orang awam karena teks dasar HTML mudah dibaca dan diimplementasikan. HTML biasanya ditempatkan atau disimpan pada sebuah file bernama file HTML. Isi dari file tersebut yaitu kombinasi simbol dan juga teks. Setelahnya adalah fungsi HTML. Setelah kamu sudah mulai terbayang mengenai apa itu HTML, perlu diketahui bahasa markup ini memiliki beberapa fungsi. Berikut fungsi HTML. Berfungsi untuk membuat website. HTML memiliki fungsi utama untuk membuat halaman website. HTML adalah fondasi utamanya. Lalu, dalam pembuatan website HTML, biasanya berpasangan dengan CSS untuk mempercantik dan JavaScript yang berguna untuk memberikan animasi dan kontrol fungsi. Dengan kode ini, kamu bisa berbagi informasi melalui browser di internet pada banyak orang. Namun, tentu saja kamu juga harus membeli layanan hosting agar halaman tersebut bisa diakses oleh banyak orang. Berfungsi sebagai hyperlink. Hyperlink adalah salah satu fungsi HTML. Apa maksudnya? Jadi, hyperlink ini akan mengarahkan kamu berpindah antara halaman melalui teks tertentu yang sudah didapat kondisi di dalamnya. HTML adalah bahasa pemrograman yang juga memiliki peranan yang penting juga dalam ranah SEO, Search Engine Optimization. Karena berkat HTML, pemilik website bisa mengarahkan pengguna atau pembaca ke halaman website lain melalui hyperlink. Sebagai fondasi website, HTML dibutuhkan untuk membuat tampilan website yang lebih menarik. Markup language ini juga menjadi fondasi utama pada saat pembuatan website, karena nantinya beberapa bahasa pemrograman akan diaplikasikan pada HTML. Berfungsi untuk menambah multimedia pada website. Website yang menarik dan tidak membosankan akan membuat para pengunjung betah dengan bahasa markup ini. Kamu bisa menampilkan beberapa jenis multimedia pada website. Contohnya seperti menambahkan video, gambar, audio, animasi, dan media lainnya. Hal tersebut bertujuan agar kamu dapat menerima informasi secara maksimal dan kamu tidak bosan membaca informasinya di dalamnya. Sebagai penanda teks dan bagian website, bahasa markup yang satu ini juga memiliki fungsi lain sebagai penanda teks maupun bagian pada website. HTML adalah pemrograman yang bisa menandai kalimat dengan cetak tebal maupun miring dengan kode tertentu. Selain itu, bahasa markup ini juga bisa difungsikan untuk menandai bagian website. Contohnya, seperti bagian navigation, main, footer, dan header. Banyak juga ya ternyata fungsi HTML ini. Gimana? Makin tertarik bukan untuk belajar HTML? Nah, yang selanjutnya adalah cara kerja HTML. Sampai sejauh ini, mungkin kamu sudah mulai bertanya-tanya bagaimana cara kerja bahasa markup tersebut. Kok bisa sih dari kumpulan teks bisa menjadi website menarik yang bisa dibaca banyak orang? Simak penjelasannya dari saya. Bahasa markup ini memiliki cara kerja yang unik sehingga informasi yang kita muat bisa tampil di browser. Berikut cara kerjanya. Setelah dokumen HTML dibuat pada aplikasi editor HTML, kemudian dokumen tersebut akan tersimpan dengan format .htm atau .html. Pengguna bisa membuat dokumen HTML lebih dari satu, karena suatu website umumnya terdiri dari banyak halaman di dalamnya. Contohnya seperti halaman utama website, blog, dan lainnya. Dokumen HTML yang sudah dibuat akan berisi berbagai komponen HTML yang menyusun berbagai bagian. Contohnya seperti bagian isi konten, heading, paragraf, dan sebagainya. File atau ekstensi HTML bisa kamu buka dengan menggunakan berbagai browser.
agar orang lain untuk bisa mengakses informasi yang telah dibuat. Kamu harus membuatnya online, jadi kamu harus mengunggahnya dulu dengan menggunakan layanan web hosting Domainisia. Jadi HTML adalah bahasa markup yang berfungsi setelah menyewa layanan web hosting untuk mengunggah file tersebut ke website. Setelah itu, browser kemudian bisa membaca dan juga melakukan rendering terhadap file HTML menjadi tampilan website yang utuh dan ditampilkan menjadi website yang bisa kamu lihat di layar laptop dan diakses banyak orang. Yang berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan HTML. Kelebihan dulu ya yang saya bahas. Kelebihan HTML secara umum, kelebihan dari bahasa markup yang bisa diperoleh secara umum adalah bisa digunakan jenis komputer berbeda. Salah satu kelebihan yang dimiliki dari bahasa markup ini adalah bisa digunakan untuk beragam mesin komputer yang berbeda-beda dan juga di berbagai sistem operasi yang berbeda pula. Bahasa markup ini adalah bahasa pengkodean yang cross-platform atau lintas platform. Sifatnya sangat fleksibel karena ditulis dengan memakai editor karakter ASCII, bisa disisipkan gambar. Gambarnya dipakai sebagai rujukan ke suatu halaman web sehingga pada setiap titik yang telah didefinisikan berupa kotak, kurva tidak beraturan, atau lingkaran untuk merujuk ke halaman yang lainnya atau ke link halaman di luar website yang masih bersangkutan. Bisa disisipkan animasi. Kelebihan ketiga adalah bisa disisipkan dengan animasi juga berupa Java Applet maupun file animasi dari Macromedia Shockwave atau Macromedia Flash. Biasanya untuk hal ini, browser perlu memiliki plugin khusus supaya bisa menjalankan file-file animasi seperti ini. Bisa disisipkan bahasa pemrograman. Kelebihan keempat adalah bisa disisipkan bahasa pemrograman supaya mempercantik halaman web, seperti VBS Script, JavaScript, Active Server Packs, dan yang lainnya. Tidak memerlukan compiler. Kelebihan kelima adalah tidak memerlukan compiler karena tidak termasuk bahasa pemrograman. Cara menjalankannya adalah dengan memakai browser saja sehingga sangat simpel dan gampang. Nah, itu kelebihannya ya. Nah, untuk kekurangan yang dimiliki HTML sendiri, yaitu kekurangan dari bahasa markup 1 ini adalah menghasilkan halaman statis. Salah satu kekurangan dari bahasa markup ini adalah menghasilkan halaman statis. Nah, untuk mendapatkan halaman dinamis, perlu memakan bahasa pemrograman tertentu seperti VBS Script atau JavaScript, dan juga animasi di Flash atau Shockwave. Mempunyai tag yang sangat banyak. Kekurangan berikutnya adalah bahasa markup ini juga memiliki tag-tag yang sangat banyak, jadi cukup sulit untuk dipelajari, apalagi untuk pemula, sehingga harus lebih giat lagi dalam mempelajari tag-tag yang sangat banyak ini. Anda juga dapat mencari tempat belajar bahasa markup 1 ini dengan mudah supaya bisa menguasainya. Tidak bisa menghasilkan halaman interaktif. Bahasa markup juga tidak bisa menghasilkan halaman interaktif. Interaktif ini maksudnya klien bisa berinteraksi dengan server. Nah, untuk mendapatkannya, Anda harus menyisipkan bahasa pemrograman yang bisa menangani masalah tersebut seperti Perl maupun TCL. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian belajar HTML. Sekian dari saya, terima kasih. See you di next video.